Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu intelektual muslimah yang dirahmati Allah, pemantik diskusi yang ketiga itu adalah sudah disampaikan Bu Faizah, itu tentang bagaimana problem penting ya politik di dunia Islam, mereka atau dunia Islam itu tersandra ya oleh yang namanya politik demokrasi dan kemudian juga negara bangsa atau nation state. Nah, kalau tadi mungkin disampaikan bahwa ya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa problem dunia itu tidak terselesaikan karena Islam gitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak tepat begitu. Mengapa? Kalau problem dunia itu terjadi hari ini dan yang memimpin dunia hari ini itu adalah bukan Islam, kemudian menimpakan kesalahan itu kepada Islam, itu adalah lepas tangan dari pemimpin dunia. Lepas tangannya pemimpin dunia terhadap problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, makanya kemudian ya kita akan coba untuk melihat berbagai problem dunia yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Kalau kita coba nanti mau amati begitu ya, problem dunia itu bukan sedikit demi sedikit makin lama terselesaikan dan makin baik begitu ya keadaan dunia, tetapi yang terjadi kan justru makin lama problem itu makin banyak, makin menggunung. Jadi PR-nya itu kalau kemarin 1 halaman, itu kemudian 1 tahun berikutnya itu mungkin sudah 1000 halaman. Kira-kira seperti itu dunia hari ini. Makanya tadi problem genosida di Palestina itu kan sebenarnya salah satu problem ya, yang itu memang kalau di panggung internasional modern hari ini itu termasuk permasalahan yang paling lama. Ya, tadi kalau Bu Ami menyampaikan dari 48 sampai hari ini itu belum terselesaikan, itu kan memang konflik paling lama di panggung internasional itu adalah masalah Palestina gitu. Nah, cuman kemudian apakah problem itu sekali lagi ya tidak terselesaikan karena Islam gitu ya? Kita akan melihat bahwa sebenarnya problem itu tidak terselesaikan karena tatanan dunia yang sering disebut dengan istilah modern yang diadopsi oleh masyarakat internasional hari ini, bukan karena Islam. Karena sejak tadi Bu Nadine sudah menyampaikan ya bahwa sejak 1648 ya itu sesungguhnya tata dunia modern itu pemikiran mendasarnya adalah sekularisme. Kemudian anak cabang ya dari sekularisme itu adalah demokrasi dan kemudian negara bangsa. Itu kalau kita lihat di sini ya, bahwa sekularisme itulah pemisahan agama dari kehidupan, itulah yang kemudian menjadikan kedaulatan tidak lagi di tangan Tuhan. Kalau masa sebelumnya itu kan sering disebut sebagai teosentrisme, kedaulatan itu ada di tangan Tuhan, itu kemudian bergeser atau berubah gitu ya, atau terjadi perubahan sosial dunia gitu ya, kedaulatan itu kemudian di tangan rakyat, di tangan manusia. Nah, sebagai konsekuensi dari kedaulatan di tangan manusia, ya ini karena mengingat manusia itu terbatas, maka ikatan-ikatan kolektif kehidupan manusia itu tidak lagi berupa ikatan yang sifatnya universal. Seperti kalau dulu agama itu kan siapapun yang beragama Nasrani itu masuk menjadi bagian dari komunitas mereka, kira-kira seperti itulah. Itu yang mereka lihat sebagai penyebab terjadinya konflik perang berlarut-larut di Eropa gitu. Nah, makanya kemudian mereka menawarkan sebuah model ikatan yang disebut dengan nation state. Nation state itu kan basis ikatannya adalah nation itu bangsa, kemudian yang kedua adalah state itu adalah negara. Nanti kita lihat di slide berikutnya begitu ya, bahwa sebenarnya di slide ini akan kita tegaskan bahwa justru ide ini yang menjadi penyebab penting
penyebab mendasar dari berbagai macam problematika dunia itu tidak terselesaikan, makin banyak dan makin banyak. Ya, mengapa? Ya karena ada cacat mendasar pada ide yang diadopsi oleh masyarakat internasional untuk dipakai menata, mengatur kehidupan bersama umat manusia. Nah, kita akan mulai ya dari bagaimana, langsung ke slide berikutnya, itu adalah cacat atau ilusi dan cacat bawaan dari sistem politik demokrasi. Ya, ilusi dan cacat bawaan dari sistem demokrasi. Itu ada di mana saja? Di 3 pilar, 3 komponen dari demokrasi itu sendiri. Kalau demokrasi itu berbicara tentang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mari kita kupas satu persatu. Dari rakyat, itu kan berarti bicara tentang proses politik dalam sistem demokrasi. Inputnya itu adalah rakyat. Inputnya itu adalah suara rakyat. Makanya disebutkan kedaulatan di tangan rakyat. Yang punya kewenangan untuk menetapkan standar itu adalah rakyat. Pertanyaannya adalah, rakyat itu seberapa banyak sih? Gitu kan? Kemudian apakah rakyat itu sama rata, sama rasa kekuatannya gitu ya, dan sebagainya. Ini yang nanti menjadi cacat bawaan. Begitu rakyat itu realitanya plural, dengan kekuatan yang berbeda-beda tingkatannya, dengan keadaan yang berbeda-beda, maka nanti pasti akan terjadi, mohon maaf kalau istilahnya itu seleksi alam, gitu ya. The survival of the fittest. Artinya suara siapa nanti yang akan nyaring dari rakyat tadi, gitu kan? Semua orang kan boleh mengatakan rakyat. Kalau dulu sesudah Westphalia itu yang namanya kedaulatan di tangan bukan Tuhan, itu adalah kemudian berpindah ke kaum bangsawan, gitu kan? Kaum bangsawan kemudian dikritikan oleh kelompok pemilik modal, gitu kan? Kemudian jadilah rakyat itu representasinya adalah kelompok pemilik modal. Kelompok pemilik modal dicounter oleh kelompok buruh, gitu kan? Kemudian jadilah demokrasi itu tidak demokratis kalau tidak menghadirkan kelompok buruh, kan gitu kan? Nah, sementara yang berikutnya ini sampai nanti, ini kita bisa diskusi panjang kalau tentang itu. Tetapi sampai kepada bahwa ternyata para penguasa, orang-orang yang menjalankan kedaulatan rakyat tadi, itu kok sebagian besar laki-laki. Maka jadilah muncul counter dari pihak perempuan, muncullah feminisme. Tidak ada demokrasi tanpa melibatkan keterlibatan perempuan dan seterusnya. Itu niscaya tidak akan berakhir, tidak akan selesai sampai dunia ini kiamat, gitu ya. Jadi tarik menarik, tawar menawar itu akan berjalan terus. Makanya kalau kita bicara kedaulatan rakyat, itu apakah semua rakyat itu berdaulat, begitu loh, ya kan? Nah, kalau iya, maka itu nanti akan menjadi proses politik yang tidak efisien, memakan waktu yang sangat panjang karena suara rakyat satu persatu dimintai pendapat, ya kan? Dan itu tidak akan kalau ibaratnya berpacu dalam penyelesaian masalah. Masalah sudah muncul mungkin 1000 halaman karena proses demokrasi itu berlarut-larut, itu tidak ada 1/1000-nya yang terselesaikan secara baik. Itu kalau terselesaikan, tetapi tadi sudah disampaikan, ternyata penyelesaian itu lebih banyak dalam tataran dokumen. Jadi dokumen itu kan masih normatif, gitu kan? Ada dokumennya, implementasinya bolong, kosong, gitu kan? Nah, itu cacat demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Itu tidak pernah akan bisa terwujud. Mengapa? Karena mestinya pihak yang berdaulat itu adalah sebagaimana makna kedaulatan, tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari yang berdaulat tadi. Nah, kalau bicara mungkin metodologi itu variabel independen, tapi nggak ada yang mempengaruhi lagi gitu ya. Nah, manusia itu selama manusia itu masih butuh yang lain, ya kan? Masih butuh sumber daya alam, masih butuh manusia yang lain. Maka meletakkan kedaulatan pada diri sesuatu yang terbatas itu adalah tidak rasional, sekaligus tidak manusiawi, gitu kan? Tidak rasional sekaligus tidak manusiawi. Itu poin yang pertama. Makanya selamanya kalau fondasi pemikirannya itu adalah kedaulatan di tangan rakyat, maka nanti cabang-cabangnya itu akan ompong gitu. Kalau ibaratnya Bu Nadine tadi kan akan mandul gitu. Tidak akan ilusi, utopia. Tidak membumi. Jadi ngawang-ngawang gitu kan, ngawang-ngawang.
Itu adalah konsekuensi dari kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, itu adalah tentang siapa yang menjadi penguasa. Kalau dalam sistem demokrasi kan penguasa itu dipilih dan diangkat oleh rakyat. Tapi untuk apa? Kan untuk menjalankan kedaulatan rakyat kan gitu. Sementara kita tahu pemimpin itu bagian dari rakyat atau tidak sebelumnya. Pemimpin itu kan punya mungkin, maaf kalau hari ini ya, anggota keluarga yang semuanya itu rakyat gitu kan. Nah sehingga ketika bicara tentang mereka sudah dipilih dan diangkat oleh rakyat dengan proses yang mungkin memakan biaya yang sangat banyak, proses yang sangat panjang, pertarungan yang sangat tajam di tengah-tengah masyarakat. Hasilnya apa? Setelah jadi bye-bye rakyat, gitu kan? Iya kan? Bye-bye rakyat itu artinya ini memang cacat mendasar dari demokrasi itu adalah mengasumsikan bahwa penguasa, pemimpin yang itu sudah dipilih oleh rakyat tadi, mereka itu tugasnya hanya mengolah aspirasi rakyat. Mereka tidak menyadari atau mungkin mengabaikan begitu ya, bahwa yang namanya penguasa itu manusia juga. Yang mereka itu punya kepentingan-kepentingan pribadi, mungkin juga kepentingan-kepentingan kelompok. Makanya ini kan cacat yang kedua ya, itu adalah mengasumsikan penguasa itu tidak punya kepentingan. Penguasa itu orang baik, bak malaikat ya kan, tugasnya cuman melayani rakyat gitu kan, tidak yang lain. Sementara ketika kedaulatan itu di tangan rakyat dan dia itu adalah bagian dari manusia itu sendiri, ternyata yang diproses itu hanyalah kepentingan-kepentingan perseorangan atau kepentingan kelompok kecil dari mereka. Makanya jadilah yang ketiga, intelektual muslimah yang dirahmati Allah, itu adalah output ya. Jadi kalau yang pertama itu dari rakyat, yang kedua itu oleh rakyat, yang ketiga itu apakah untuk rakyat? Kita bisa lihat kasat mata hari ini serangkaian produk undang-undang itu apakah karena sebagian besar kalau tidak seluruhnya rakyat itu menghendaki gitu. Ternyata tidak gitu, ya kan? BEM salah BEM pasal ditambahkan. Untuk apa? Untuk legalisasi dari kepentingan penguasa dan kelompok-kelompoknya. Nah, makanya ini cacat bawaan dari demokrasi itu adalah seperti ini. Jadi, menyelesaikan problem umat manusia dengan mekanisme demokrasi yang tidak rasional sekaligus tidak manusiawi tadi, itu pasti tidak akan mampu menyelesaikan masalah, gitu kan? Makanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat itu omong kosong, gitu kan. Dalam prakteknya belum pernah ada ya sistem ini teraplikasikan, terimplementasikan, terpraktekkan secara baik gitu. Karena memang idenya adalah tadi ngawang-ngawang gitu. Jadi tidak bisa diimplementasikan. Yang berikutnya ibu-ibu itu tentang nation state, ya nation state. Nation state itu kalau tadi sudah kita beri gambaran singkat lah. Nation itu ikatan bangsa, jadi nanti ada simbol-simbol budaya yang dipakai untuk mengikat mereka. Maaf, misalnya kalau Indonesia itu ada bendera merah putih, bahasa Indonesia dan sebagainya begitu ya. Termasuk lagu gitu ya. Kalau yang nggak hafal Indonesia Raya itu nanti akan dicutat dari bumi Indonesia, katanya begitu sih gitu ya. Ya saya kadang-kadang kalau nyanyi itu juga nggak tahu masih hafal atau enggak gitu. Ya. Nah cuman begini ibu-ibu itu nation ya, nation. Sementara kalau state itu memang lebih banyak ikatan karena teritorial di mana mereka tinggal gitu. Makanya kalau dalam sistem kewarganegaraan, dalam sistem internasional hari ini itu kan ada dua. Seseorang itu menjadi warga negara apakah karena dia lahir di mana, itu teritorial, ataukah yang kedua karena dia lahir dari siapa, itu adalah ikatan darah. Karena memang budaya itu kan proses belajar ya. Dan orang yang pertama kali mengenalkan kepada saya bahwa perempuan yang melahirkan saya, mengasuh saya itu namanya ibu, itu adalah orang tua saya, gitu kan. Mungkin kalau saya hidup di Arab, saya tidak manggil ibu saya itu dengan mak atau pak gitu ya, tetapi mungkin dengan yang lain. Itu kan pengaruh proses belajar kan gitu kan. Nah makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah ide nation state next itu mampu menyatukan umat manusia seluruh dunia? Jawabannya sudah jelas. Kalau bahasa Jawa itu ceta wela-wela, itu namanya jelas, eksplisit gitu kan ya. Bahwa nation state itu tidak akan mampu menyatukan dunia. Padahal menyelesaikan masalah dunia yang hari ini kasat mata itu
connecting the world. Kalau ini logo prodi kami ya, connecting the world itu terkonek antara satu dengan yang lain begitu ya. Itu kalau dengan nation state itu justru tidak menyelesaikan masalah ya. Apalagi ini realita bahwa terpecah belahnya dunia menjadi makin banyak negara itu adalah karena nation state. Ya, ada proliferasi perkembangbiakan negara bangsa jilid pertama, kedua, ketiga. Itu semuanya kan basis ide yang digaungkan itu adalah nasionalisme. Nah, nanti ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. So, kesimpulannya apa Ibu-ibu? Ternyata semua problem itu tidak bisa terselesaikan dengan tata dunia yang sekuler, yang kemudian ide pentingnya adalah demokrasi dan nation state. Oleh karena itu, it's time to be one ummah. Jadi perlu persatuan umat, perlu banget urgent, itu penting dan mendesak untuk adanya persatuan umat. Nah, makanya dalam konteks ini, konsep tentang persatuan umat itu adalah yang kita sebut dengan khilafah Islamiyah. Nah, khilafah Islamiyah itu didefinisikan sebagai kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini langsung kita compare dengan sistem internasional hari ini. Itu tidak sekedar berbeda Ibu-ibu, tetapi bertolak belakang memang, gitu kan? Ya, kalau kita lihat kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia, itu kan tunggalnya pemerintahan dunia. Sistem khilafah itu menghendaki pemimpin itu untuk umat Islam seluruh dunia itu adalah satu. Sekarang lebih dari 50 negara bangsa. Itu yang bikin Mesir tadi mengapa harus meninggikan batasnya, gitu ya. Satu sisi, kemudian sisi lain tugasnya adalah menerapkan Islam di dalam negeri, ya. Sekaligus menyebarluaskan dakwah Islam ke luar negeri. Ibu-ibu, gara-gara nation state itu kalau satu negara berhubungan dengan negara lain, itu hari ini itu penuh manipulasi, penuh kebohongan gitu. Pengennya katanya kerjasama, tetapi realitanya adalah merampok, ya kan? Katanya itu bantuan, realitanya adalah mencekik dan sebagainya, itu terjadi. Sementara kalau dalam politik luar negeri Islam itu clear. Targetnya apa sih? Saya ingin mengajak kalian memeluk Islam. Kalau kalian sudah menjadi muslim, maka kalian menjadi bagian integral dari kami. Tidak ada lagi namanya luar negeri, yang ada adalah dalam negeri. Kalau kalian tidak mau mulai Islam, tetapi mau tunduk kepada pemerintahan Islam, maka kalian juga menjadi bagian integral dari kami. Kami melayani kalian. Itu yang terjadi pada Islam. Sementara hari ini, kalau negara barat mendatangi misalnya dunia Islam, apakah mereka itu akan menjadikan dunia Islam sebagai bagian integral dari mereka kalau mereka sudah mengikuti pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh mereka? Tidak. Tetap selamanya mereka itu adalah melakukan hubungan luar negeri, dan karakter hubungan luar negeri itu adalah, mohon maaf, eksploitatif, gitu kan? Nah, ini saya pikir yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem internasional hari ini yang sekuler, yang demokratis, yang political unit politiknya adalah negara bangsa. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya bicara tentang perubahan itu adalah bicara tentang yang pertama bahwa arah perubahan itu harus clear. Itu adalah terbentuknya atau istiqnaful hayatil Islam. Istiqnaful hayatil Islam itu adalah gambarannya seperti ini ibu-ibu. Kedaulatan di tangan hukum syara, kemudian rakyat itu memilih dan mengangkat penguasanya untuk menerapkan hukum syara, sehingga undang-undang peraturan yang ada itu semuanya itu adalah hasil adopsi penguasa terhadap hukum syara. Nah, sehingga untuk bicara tentang perubahan itu selain targetnya clear, yang kedua adalah siapa aktornya. Next slide, aktornya itu karena perubahan itu level global, maka aktornya itu tidak boleh merupakan sebatas aktor nasional. Karena tadi nasionalismenya kan sudah harus kita gugurkan begitu ya. Maka dibutuhkan kalau dalam istilah ilmu kami yaitu namanya transnational political movement. Gerakan politik level transnasional. Kemudian yang ketiga itu adalah metode atau tahapan perjuangannya, langsung next slide. Itu adalah bahwa kita mencontoh apa yang sudah pernah disampaikan oleh Rasul, dijalankan oleh Rasul, bahwa Rasul itu melakukan perubahan
itu dengan karakter yang fikriyah, kemudian dengan sia-sia. Nah, karakter sia-sia itu memang nanti bisa dilihat, atau karakter fikriyah dan sia-sia itu bisa dilihat dari next slide, itu adalah tahapan menuju penerapan Islam kafah. Itu yang pertama adalah melakukan pembinaan intensif dengan materi dan metode tertentu untuk membentuk kader yang berkepribadian Islam. Kemudian yang kedua pembinaan umat, dan yang ketiga adalah pembentukan kekuatan politik yang itu nanti mampu menjadi kekuatan pendorong untuk terjadinya perubahan ke arah Islam. Mungkin itu ibu-ibu yang kami yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.